Membuat betapa banyak dari kita yang tergerak ikut bersedekah karena melihat orang lain bersedekah. Kita sebenarnya diberikan hati oleh Allah cenderung mencintai atau menyukai, condong kepada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan mudah-mudahan antum semua dan seluruh keluarga, teman-teman, sahabat Anda semua selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan keselamatan oleh Allah, serta disehatkan semuanya tentunya ya, serta diberikan kemudahan segala urusannya, diluaskan rezekinya, berkah harta dan keluarganya, serta bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, bantu kami yang baru menemukan channel ini, bantu kami subscribe ya, insya Allah. Mudah-mudahan di channel ini kita bisa terus berbagi ilmu, kita bisa sharing pengalaman, dan juga belajar bareng tentunya. Nah, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatir, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, dan menegakkan sholat, serta menginfakkan hartanya di jalan Allah, itulah perniagaan tijaratan lan tabur, perniagaan yang gak bakal rugi. Nah, 3 bisnis itu, kalau mau berbisnis, bisnislah dengan Allah, pasti Allah akan berikan ganti yang lebih baik dan dijamin. Ini yang menjamin Allah, bukan menteri, bukan presiden, tapi Allah. Menteri bisa bohong, bisa presiden bisa ingkar janji, tapi Allah tidak akan pernah ingkar janji. Nah, 3 bisnis ini yang dijamin Allah tidak akan rugi, yaitu pertama, yaitu dekat dengan Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menyibukkan diri dengan Al-Quran, tidak sempat berdoa. Dia selalu sibuk dengan Al-Quran, mengkaji makna Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, belajar ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Dia tidak sempat berdoa. Maka orang yang semacam ini, Allah akan berikan jauh lebih baik daripada ketika dia berdoa. Orang yang menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami, mentadaburi Al-Quran tentunya, yatluna kitaballah wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat. Bagaimana orang-orang yang mendirikan sholat? Hatinya akan senantiasa rindu untuk melaksanakan sholat lagi. Hatinya akan senantiasa rindu untuk selalu berdialog, berkomunikasi dengan Allah. Hatinya akan selalu terpaut untuk bermunajat kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Ini orang-orang yang senantiasa hatinya dipenuhi dengan kecintaan untuk menegakkan sholat. Tidak hanya mengerjakan saja, tapi ini benar-benar menegakkan sholat, yaitu sholat menjadi kebutuhan bagi orang yang melaksanakannya. Ini yang disebut menegakkan sholat, bukan mengerjakan saja. Banyak dari kita mengerjakan sholat, tapi bekas dari sujud itu tidak kurang nampak dalam perilaku sehari-hari. Nah, bahkan Al-Quran yang kita baca, di situ ada kriteria-kriteria atau sifat-sifat orang-orang beriman, orang-orang tidak beriman, orang-orang munafik. Tentu orang-orang yang senantiasa mengkaji Al-Quran ini akan merasakan betapa Al-Quran membawa pengarahan menuju kebahagiaan, yaitu tijaratan lan tabur, berniaga yang tidak pernah rugi, yaitu berniaga dengan Allah. Kita ibarat punya dagangan berupa amal-amal ini yang akan dibeli oleh Allah dengan surga. Karena dalam surat At-Taubah,
Allah telah membeli jiwa orang-orang yang beriman itu dengan surga. Masya Allah. Allah berikan kita surga sebagai ganjaran atas apa-apa yang kita kerjakan karena Allah. Nah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang bersedekah terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Nah, sering ditanya, bagaimana itu sedekah kok dipamer-pamerin? Ini jangan-jangan kita sendiri ini yang hasud kepada mereka. Sesungguhnya karena orang-orang yang bersedekah kadang bersedekah kelihatannya dipamerin, sebenarnya kadang dia menginspirasi. Betapa banyak dari kita yang tergerak ikut bersedekah karena melihat orang lain bersedekah. Kita sebenarnya diberikan hati oleh Allah cenderung mencintai atau menyukai, condong kepada kebaikan. Maka ketika ada orang berbuat baik, sebenarnya kita pun, hati kita sebenarnya mencintai. Nah, ini tentu hati yang sehat, hati yang selamat, qalbun salim. Nah, itu dijamin Allah tijaratan lan tabur. Apalagi sedekah sembunyi-sembunyi. Tentu sedekah sembunyi-sembunyi ini lebih afdal. Sebagaimana amalan-amalan rahasia, maka sedekah sembunyi ini juga sama utamanya dengan sedekah yang terang-terangan, karena Allah melihat apa yang ada dalam dada kita, yaitu niat kita mengharap wajah Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.